Ya, pemirsa, tiga gunung berapi erupsi dalam waktu yang kurang lebih berdekatan di tanah air. Hari ini Gunung Sinabung erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 500 meter. Sementara kemarin Gunung Merapi mengeluarkan 36 kali guguran lava pijar. Selain itu, erupsi material vulkanik dan lava pijar Gunung Semeru juga terus terjadi. Dan Ya, sebelumnya, gempa bumi di Mamuju dan Majene menyebabkan korban sedikitnya 81 orang tewas di sana. ya, belum lagi ada peristiwa pergerakan tanah yang labil di Ciamis dan menyebabkan puluhan rumah rusak, pemirsa. Apakah erupsi ketiga gunung itu ada kaitannya dengan gempa di Sulawesi Barat dan apa yang sebetulnya terjadi di perut bumi Indonesia sehingga muncul rangkaian erupsi gunung dan gempa dalam waktu yang berdekatan, bahkan juga ada tanah bergeser dalam waktu Betul. berdekatan. Telah bergabung bersama kami pemirsa ada Kepala Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG Pak Daryono dan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pak Hendra Gunawan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Pak Daryono selaku ahli kegempaan. Pak Daryono, ini ada gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, kemudian juga ada peristiwa erupsi gunung. Apakah seluruh peristiwa ini saling berkaitan satu sama lain atau bagaimana penjelasannya, Pak? Kalau untuk saat ini terkait dengan gunung api, saya kira tidak karena karena lokasi gunung api yang aktif itu sangat jauh dari Sulawesi Barat sehingga eh, tampaknya tidak mungkin. Tetapi kalau gunung berapi yang sedang aktif itu berdekatan dengan siklus gempa bumi, sangat mungkin bisa dipengaruhi karena memang adanya input motion dari sebuah gempa yang terjadi itu bisa mempengaruhi tingkat aktivitas vulkanisme di suatu gunung api. Baik. Pak Daryono, kalau kita melihat gempa yang terjadi di beberapa wilayah ini cukup masif begitu. Sebenarnya ada patahan apa di dalam di dalam perut bumi saat ini begitu? Pada saat itu. Iya. Jadi terkait dengan akibat gempa bumi pada berbagai tempat di Indonesia itu sebenarnya memang pada sumber gempa masing-masing itu sedang matang, artinya sudah sampai kepada batas akumulasi maksimum sehingga karena proses tekanan yang terus berlangsung dan akumulasi terjadi dan sampai batas elastisitas batuan untuk menanggung tegangan itu maka kemudian patah. Ini benar-benar karena disebabkan oleh terbangunnya medan tegangan di masing-masing sumber gempa. Jadi tidak ada hubungan dengan satu sumber yang lain. Karena memang sumber gempa di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kita memiliki 13 tsunami gatras, memiliki lebih dari 295 sesar aktif, yang itu semua memiliki proses akumulasi medan tegangan sendiri. Jadi kapan matangnya, kapan rilisnya itu masing-masing tempat itu sendiri. Jadi tidak saling berhubungan satu sama lain. Baik, sekarang saya ingin ke ahli gunung api. Pak, begini, kita ketahui bahwa ada 3 gunung yang saat ini mengalami erupsi dalam waktu berdekatan. Ada Semeru, Gunung Merapi, kemudian juga ada Gunung Sinabung. Nah, ketiga-tiganya ini berada di wilayah Indonesia meskipun berada di beda pulau. Nah, apakah ini memang bisa dikatakan sebagai sebuah siklus dari gunung api untuk ketiga-tiganya yang secara serentak mengalami erupsi, Pak? Kita lihat sejarahnya gunung masing-masing, baik Sinabung itu yang sudah erupsi sejak 2013 sampai saat ini, kemudian juga Gunung Merapi dari 2010 terjadi erupsi 2018, seterusnya Gunung Semeru bahkan status waspada itu sejak kurang lebih tahun 2007. Jadi ini kebetulan saja ini terjadi berbarengan. Kalau kita lihat latarnya memang sudah lama gunung-gunung ini memang aktif. Apakah kemudian selain 3 gunung ini juga ada kemungkinan peningkatan status dari gunung-gunung berapi lainnya? Yang penting dalam hal ini PVMBG melakukan monitoring selama 24 jam ya. Selama data-data yang kami dapat itu belum menunjukkan peningkatan, ya statusnya masih sama seperti itu. Oke, baik. Pak, ini kan ada peristiwa gempa bumi, Pak. Apakah bisa dikatakan memang tadi disampaikan oleh Pak Daryono tidak ada kaitannya, tapi bisa tidak sebuah peristiwa gempa bumi ini justru memicu terjadinya erupsi yang lebih besar, Pak? Halo, Pak Hendra. Bisa mendengar saya? Iya. Silakan Pak Hendra. Iya, erupsi besar itu kita mempunyai berapa parameter pemantauan ya, di samping kegempaan gunung api, ada juga deteksi untuk tekanan, ada juga pengukur konsentrasi gas. Jadi selain itu visual. Jadi dari parameter-parameter ini kita mengevaluasi dan menentukan
akan terjadi erupsi besar atau tidak. Jadi tidak hanya dari satu parameter. Baik, Pak Hendra, kalau kita melihat status dari 3 gunung yang sudah erupsi ini, tingkat bahayanya seperti apa saat ini, Pak? Apakah memang kondisinya memang akan stagnan di kondisi saat ini atau seperti apa dari pandangan dari PVMBG? Jadi bahayanya ketiga gunung ini hampir sama, yaitu ancaman kejadian awan panas. Seperti kita ketahui, Pak, di Gunung Semeru 1 Desember 2020 mencapai 11 kilo, kemudian tanggal 16 Januari 2021 ini mencapai kurang lebih 4 kilo, dan ini masih ada terjadi potensi awan panas di Semeru ini ke depan, sehingga kewaspadaan masyarakat ini sangat diperlukan untuk memantau perkembangan informasi aktivitas Gunung Semeru. Demikian juga di Merapi dan Gunung Sinabung masih terjadi erupsi, seperti kejadian awan panas pagi tadi di Gunung Semeru, dan letusan masih terjadi dan pembentukan kubah lava di Gunung Sinabung masih terjadi, sehingga ketiga gunung ini dipantau dengan ketat. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Daryono. Pak Daryono, peristiwa gempa di Sulawesi ini kan betul-betul mengejutkan, Pak. Bahkan tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi gempa di sana, Pak. Dan juga belum ada penelitian di sana akan terjadi gempa. Apakah kira-kira bakal terjadi gempa susulan di wilayah yang sama atau mungkin di wilayah terdekat dari titik gempa yang kemarin terjadi di Sulawesi? Tapi nanti dijawab ya Pak Daryono usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.